dekomposisi. Nah, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan apa? Algoritma. Nah, sebelum kalian mengenal berpikir komputasional, kita ice breaking dulu biar fresh otak kita. Kita berdiri ya. Berdiri. Kita ice breaking aram samsa. Tangannya ke atasin dulu, tangannya ke atasin. Ibu mau bagi dulu kelompok ya, biar gampang kita bagi kelompoknya. Ini ibu kasih kelompok keyboard. Kelompok yang di sini sama ibu dikasih nama kelompok mouse. Nah, untuk kelompok ini sama ibu bakal dikasih kelompok komputer. Nah, jadi kalian punya nama kelompok. Ini kelompok apa? Keyboard. Ini kelompok apa? Kalau ini kelompok apa? Nah, jadi kalian duduknya sudah satu kelompok. Oke? Nah, sekarang kita belajar macam-macam berpikir komputasi. Boleh kalian ditulis ya, disimak dan ditulis di buku kalian. Saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Saya dapat menyelesaikan tugas berpikir komputasional yang membahas tentang memasak nasi yang diselesaikan dengan cara berpikir komputasional. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Julia Kusnandi dari kelas 10 nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang berpikir komputasi dari memasak nasi. Berpikir komputasi itu terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama. Nah, coba kalian buka di bukunya yang bab 1. Di buku paket bab 1. Sudah dibuka bukunya? Sudah? Nah, sama tidak dengan ini memasak nasi? Sama? Betul. Dari memasak nasi, berpikir komputasi itu terdapat 4 apa? 4 komponen. Yaitu apa aja? Yang pertama, ada
posisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir, algoritma. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 komponen itu. Yang pertama, dekomposisi. Dalam memasak nasi, ialah kita harus memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil, seperti kita menyiapkan beras, air, perangkat nasi, dan juga rice cooker. Yang pertama ada apa tadi? Dekomposisi. Dekomposisi dari memasak nasi apa aja? Katanya ada apa aja? Beras, air, tempat nasi dan juga rice cooker. Nah, dekomposisi ini kita harus memecahkan masalah yang besar menjadi masalah apa? Masalah kecil, betul. Nah, kalau dari memasak nasi, kita harus menyiapkan dulu apanya? Berasnya dulu, terus airnya dulu, apalagi apa tadi? Tempat nasi dan juga rice cooker. Yang kedua tadi ada apa? Pengenalan pola, betul. Kita lihat pengenalan pola. Yang kedua, pengenalan pola. Untuk membuat nasi, kita memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Selain memasak nasi putih, biasanya kita juga bisa memasak nasi kuning, karena pembuatannya hampir sama. Nah, yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola untuk membuat nasi apa? Kita memerlukan apa katanya? Memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Itu disebutnya apa? Pengenalan pola. Kita lanjutkan lagi ke nomor Di sini 3. kita dapat melihat bahwa pola membuat nasi putih biasa dan nasi kuning hampir sama walaupun bahan yang digunakan itu berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu berfokus pada hal-hal yang penting dan meninggalkan atau membiarkan hal-hal yang tidak relevan. Seperti contoh, kita memasak nasi, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses rice cooker itu menyala, karena menurut kita itu bukan hal yang penting. Nah, sekarang nomor 3-nya ada apa tadi? Abstraksi, yaitu berfokus pada hal-hal yang apa? Yang penting, betul. Dan tidak meninggalkan atau membiarkan hal-hal yang tidak relevan. Seperti contoh, kita memasak nasi, kita tidak perlu mempertanyakan atau memperhatikan bagaimana proses rice cooker itu menyala, karena menurut kita itu bukan hal yang penting. Penting tidak kalau misalkan kita memperhatikan rice cookernya? Tidak, karena tujuan kita adalah untuk apa? Memasak nasi. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4. Dan yang terakhir, algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Nomor 1, siapkan beras sesuai takaran. Yang kedua, beras sesuai takaran. Nah, di nomor 4 tadi ada apa? Ada algoritma. Algoritma itu apa? Langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Betul. Nah, contohnya seperti ini. Kita memasak nasi tadi. Nomor 1, Nah, nomor 1 kita apa? Siapkan beras sesuai takaran. Yang keduanya apa? Cuci beras di wadah hingga bersih. Jangan lupa dicuci 2-3 kali sebelum beras itu dimasak. Coba ada lagi nggak contoh selain
coba. Susahnya gimana? Ayo. Kalian sudah menonton videonya kan? Sudah. Sekarang kalian tinggal isi soal yang udah ibu kasih. Silakan berkelompok. Sudah selesai belum pengerjaan kelompoknya? Tadi yang pertama mengerjakan itu kelompok komputer. Nah, berarti yang presentasi pertama yaitu kelompok komputer. Ayo kelompok komputer ke depan. Kita tutup dulu ya. Silakan tutup. Dipresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok komputer. Perkenalkan, nama saya Sabil. Nama saya Dinda. Nama saya Rengganis. Nama saya Tiara. Nama saya Mikaela. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Manfaat video yang kami tonton harus saling tolong-menolong. Dua, cara menyelesaikan masalahnya adalah kita tidak boleh memang egois. Tiga, masalah yang sering kami alami di kelas adalah bertengkar. Satu, bertengkar. Dua, mengejek teman. Tiga, bersama sembarangan. Nah, coba diperhatikan tidak kelompok komputer presentasinya? Diperhatikan? Nah, tadi di kelompok komputer ini dia mempunyai 3 masalah. Salah satunya apa? Bertengkar. Ada yang mau jawab? Solusi kita menangani orang yang suka bertengkar. Ada yang mau jawab tidak? Boleh. Kelompok MUS, ada yang mau jawab? Solusinya harus bisa saling memaafkan agar tidak ada masalah pertengkaran dan juga tidak ada iri hati kepada teman. Nah, katanya apa tadi? Agar tidak bertengkar itu harus saling memaafkan. Terus apa lagi? Tidak boleh iri. Betul. Terus apa lagi? Apa lagi tadi katanya? Hah? Apa lagi? Intinya kita tidak boleh iri hati sesama teman agar tidak terjadi pertengkaran. Setuju tidak dengan jawabannya Lutfia? Oke, kita tepuk tangan buat Lutfia. Terus, setuju tidak dengan jawaban teman-teman kalian kelompok komputer? Beri tepuk tangan untuk kelompok komputer. Kelompok komputer telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing lagi. Selanjutnya tadi yang kedua yang sudah selesai mengerjakan itu kelompok keyboard. Silakan kelompok keyboard untuk mempresentasikan hasilnya.
Nah, tadi kelompok keyboard sudah menjawab. Kalian setuju tidak untuk jawabannya? Kalian setuju? Terus tadi ada masalah di kelompok apa? Keyboard. Salah satunya yaitu yang ibu dengar membuang sampah di kelas. Masih ada yang buang sampah di kelas. Coba ada yang mau ngasih solusi tidak untuk kelompok keyboard? Ada yang mau ngasih solusi? Boleh? Mika atau Dinda? Boleh, silahkan. Apa solusinya? Boleh, silahkan. Solusinya apa? Kenakan denda saja Bu untuk yang buang sampah di kelas. Nah, kata kelompok komputer atau kata Dinda dan Mika katanya yang buang sampah itu kita kenakan denda. Agar apa? Biar apa dikenakan denda? Mika, biar apa? Biar apa? Biar disiplin, biar takut gitu. Gimana, kalian setuju tidak? Setuju tidak? Setuju? Oke, berarti permasalahannya ketika ada yang membuang sampah di kelas terus ketahuan oleh temannya dan dikenakan denda. Biar apa? Biar kita disiplin. Biar apa lagi tadi? Biar kita juga terbiasa untuk tidak membuang apa? Membuang sampah di kelas maupun di luar kelas. Ada lagi yang mau disampaikan oleh kelompok keyboard? Ada lagi yang mau disampaikan sama kelompok lain? Gak ada? Sudah selesai? Sudah setuju? Kita beri tepuk tangan untuk Dinda, Kailan, kelompok keyboard. Terima kasih kelompok keyboard. Silakan untuk kembali ke tempat. Nah, sekarang yang terakhir kita lanjutkan kelompok MOS untuk presentasi ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan tugas yang kami kerjakan. Silakan. Presentasikan, silakan dibacakan. Hasilnya apa? Satu manfaat dari kegiatan tersebut adalah menyelesaikan Menyelesaikan masalah terkait pertukaran ataupun tidak boleh ada kecurangan. Dua, cara menyelesaikan masalahnya adalah dengan cara saling menolong atau saling bekerja sama. Tiga, masalah yang sering kami alami di kelas adalah satu, sering ada keributan di kelas. Dua, sering ada pertukaran dan perkelahian. Tiga, sering kehilangan alat tulis. sering kehilangan alat tulis. Nah, permasalahan yang ada di kelompok MOS yaitu sering kehilangan alat tulis. Ada yang tahu nggak solusi agar tidak kehilangan alat tulis? Boleh? Menulis bukan dengan nama. Menuliskan pulpen dengan nama. Jadi di alat tulisnya itu dikasih apa? Dikasih nama. Agar apa? Agar tidak hilang. Seperti itu. Gimana teman-teman yang lain? Setuju tidak dengan jawaban teman kalian? Setuju. Berarti agar tidak hilang, nah kalian harus memberi nama di tempat pensil, di apa lagi? Di pulpen, di buku, agar tidak hilang. Seperti itu. Tepuk tangan untuk teman kalian yang memberikan solusi. Ada
kelinci dan rakun itu pintar atau kecil, dan mereka saling apa? Saling kerja sama. Terus pas di tengah-tengah jembatan mereka seperti apa sikapnya? Saling menolong atau saling kerja sama. Akhirnya rakun dan kelinci bisa melewati apa? Jembatan, karena mereka saling menolong dan tidak egois. Seperti itu. Paham? Paham tidak? Paham. Bisa kalian dapatkan manfaat dari yang video kalian tonton? Nah, terus tadi juga jawaban-jawaban yang sudah kalian presentasikan itu semuanya betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita tepuk komputasi. Ya, coba minggu kemarin sudah ibu ajarkan. Sekarang kita tepuk komputasi bersama-sama. Tepuk komputasi. Ayo tuh, mana suaranya? Sok bareng-bareng tepuk komputasi. Gimana deh komposisi? Masalahnya bisa enggak? Belum bisa? Tepuk komputasi. Dekomposisi masalah dimulai. Pengenalan cari yang sama. Abstraksi, fokus intinya. Algoritma, susun manfaatnya. Berpikir komputasional, keren. Sekali lagi, tepuk komputasi. Dekomposisi masalah dimulai. Pengenalan pola, cari yang sama. Abstraksi, fokus intinya. Algoritma, susun manfaatnya. Berpikir komputasional, keren. Terima kasih tepuk tangan untuk sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, apakah kalian senang belajar berpikir komputasional? Benar, senang? Apakah kalian menyukai kegiatan diskusi? Suka tidak kegiatan diskusi? Apakah kalian mudah memahami materi berpikir komputasional? Mudah tidak? Jika kalian mudah, di sini ibu akan membagikan LKPD untuk diisi perorangan. Silakan diisi. Waktunya hanya 5 menit. Kasih nama terlebih dahulu. Kasih nama ya. Silakan untuk dijawab. Gimana, bisa mengisinya? Bisa. Jawabannya ada ya? Tinggal kita isi. Ayo. Kasih nama semuanya. Ya. Baik, setelah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD yang ibu kasih, selanjutnya coba apa pesan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apa? Harus saling apa?
kita mendapatkan masalah, pasti kita punya apa? Punya solusi. Seperti itu. Tadi kalau misalkan kelasnya ada yang buang sampah, terus-terusan buang sampah, kita bisa mengadakan apa katanya? Denda. Biar apa? Biar kitanya kapok, biar tidak buang sampah lagi. Akhirnya jadi kebiasaan kita tidak membuang sampah. Terus apa lagi? Tadi yang ada di video yang kata ibu apa? Betul, harus saling tolong menolong, dan juga jangan ada iri dengki atau iri dengki seperti itu. Ada yang belum selesai? Apa sudah selesai semua? Selesai semua. Sudah selesai semua. Kalau sudah selesai, silahkan ditutup bukunya. Nah, kita tutup bukunya. Sudah ditutup? Jika sudah ditutup bukunya, silakan kalian untuk beres-beres dan kita pulang.